Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 12. Kita lanjutkan lagi materi tentang bab statistika di penyebaran data ya. Setelah terakhir kemarin di sesi kedua kita sudah mempelajari tentang simpangan rata-rata, simpangan baku atau standar deviasi, dan sekarang kita akan lanjutkan ke koefisien variasi. Sebelumnya ini adalah aplikasi dari materi-materi yang sudah kita pelajari seperti rata-rata, temuan, dan juga hubungannya nanti dengan simpangan baku. Apa itu definisinya atau maksud dari koefisien variasi itu sendiri? Koefisien variasi ini adalah perbandingan antara simpangan standar dan harga antara nilai atau nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase. Jadi nanti selalu dalam satuan persen. Kemudian koefisien variasi ini juga berguna ya untuk mengamati variasi data. Jadi variasi data atau sebaran data dan rata-rata hitungnya. Dalam pengertiannya nanti jika koefisien variasinya hasilnya nanti kecil, semakin kecil datanya itu dinyatakan semakin homogen atau semakin seragam. Jadi variasinya dia semakin seragam data-data tersebut. Sebaliknya jika koefisien variasinya nanti hasilnya semakin besar, maka bisa kita simpulkan datanya itu semakin tidak seragam atau heterogen. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat dalam aplikasi soal ya. Nah, ini adalah koefisien variasi, rumusnya disimbolkan dengan KV sama dengan S per X bar dikali 100% ya. Ini adalah rumus dari koefisien variasi atau variasi. Nah, ini keterangannya. S itu KV adalah koefisien variasi. S yang kemarin sudah kita pelajari adalah simpangan baku ya atau standar deviasi. Kemarin kita sudah pelajari dari simpangan rata-rata, kemudian ada ragam atau kemudian ada terakhir baru kita dapat dari ragam itu standar deviasi atau simpangan baku. Kemudian X bar itu lambang dari rata-rata atau mean. Ya, ini sudah kita pelajari dua topik sebelumnya ya. Jika ada dua kelompok data dengan KV1 dan KV2 di mana kita meneliti ada dua data ya. KV1 ternyata lebih besar dari KV2, maka kelompok pertama ya KV1 itu lebih bervariasi ya atau lebih heterogen daripada kelompok kedua. Gitu ya. Untuk lebih jelas kita lihat saja di contoh soal ini. Ini ada dua data mobil dan data harga ayam ya. 5 ya, kita ambil 5 data. Di mobil ada 5 harga, di ayam juga ada 5 harga. Masing-masing untuk mobil harganya ada 4 juta, 4 juta setengah, 5 juta dan 4.750 serta 4.250 ya. Sedangkan untuk harga ayam itu ada 600, 800, 900, 550 dan 1000. Nah, sekarang untuk menghitung mana yang lebih bervariasi itu ya atau heterogen, harga mobil atau harga ayam. Nah, itu kita harus lihat pertama kita hitung dulu simpangan baku dan nanti rata-ratanya ya. Rata-rata dan simpangan bakunya dulu baru kita cari KV-nya ya dari masing-masing baik mobil maupun ayam. Nah, ini seperti ini. Untuk penyelesaiannya yang pertama kita cari rata-rata mobil dulu. Tentunya rata-rata mobil adalah jumlah harga semua mobil dibagi banyaknya mobil yang digunakan. Ya, harga pertama 4 juta, harga kedua 4,5. Ada lagi harganya 5 juta, 4.750 dan 4.250 kita tambahkan semuanya. Kemudian dibagi banyaknya itu ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Maka rata-ratanya adalah 4.500 ya, karena totalnya 22.500 bagi 5. Nah, simpangan datanya, simpangan baku atau standar deviasi adalah akar dari data, selisih data dengan rata-rata ya. Datanya 4 juta dengan 4.500, selisihnya adalah
minimum 500.000 ya, 4 juta kurang 4 juta setengah, dikuadratkan, itu rumus. Jadi selisih dikuadratkan ditambah selisih yang kedua ini sama-sama 4,5 berarti 0 ya. Selisih yang ketiga 5 juta dengan 4.500.000 ada 500, ditambahkan dikuadratkan juga tetap. Kemudian selisih yang keempat 4.750 dengan 4.500.000 atau 250.000 dikuadratkan. Selisih yang kelima 4.250 4.250 dengan 4.500, selisihnya adalah minus 250 dikuadratkan juga. Semuanya tetap dibagi 5 ya. Setelah dikuadratkan dapatnya seperti ini ya, minus 500.000 dikuadratkan jadi 250 miliar. 0 kuadratkan tetap 0, 500.000 dikuadratkan jadi 250 miliar, 250.000 dikuadratkan jadi 62,5 miliar, minus 250.000 dikuadratkan juga tetap jadi plus ya, 62,5 miliar, sama ya, dibagi 5 ya, totalnya ini 625 miliar ya, seperti ini, dibagi 5 hasilnya adalah 125 miliar karena diakari, dikasih akar ya, karena rumusnya adalah akar 125 miliar adalah hasilnya 353.553 ya. Ini adalah simpangan baku atau standar deviasi mobil. Setelah kita dapatkan simpangan baku mobil dan rata-rata mobil, nanti kita bisa hitung KV-nya di sini ya. Sebelumnya kita hitung lagi rata-rata ayam. Harga yang pertama 600, 800, 900, 550 tambah 1000 dibagi 5 juga, hasilnya adalah 770 ya. Ini adalah rata-ratanya. Dari sini kita bisa hitung simpangan bakunya. Selisih antara data dengan rata-rata adalah 110 ya, 170 ya, 600 dengan 770 ada minus 170 dikuadratkan, 800 dengan 770 selisihnya adalah 30 dikuadratkan, 900 dengan 770 selisihnya adalah 130 dikuadratkan, ini kurang plus ya di sini, ditambah lagi 550 dengan 770 dikuadratkan, selisihnya adalah minus 220 dikuadratkan, tambah 1000 dengan 770 selisihnya adalah 230 dikuadratkan ya, tambah semua dibagi 5, hasilnya seperti ini dibagi 5 ya, totalnya adalah 148.000 dibagi 5 ya, 148.000 dibagi 5 adalah 29.600 di akar ini ya. Akar pangkat 2 dari 29.600 adalah 172,05 atau dibulatkan 172 saja untuk lebih memudahkan perhitungan kita ya. Kita sudah dapat rata-rata ayam dan simpangan baku ayam juga. Jadi kita nanti bisa kita hitung koefisien variansi ayam ya, dibandingkan dikali 100%. Ini juga tadi dari mobil kita bandingkan seperti ini ya, 305.3563 dibagi 4.500.000 dikali 100% dapat 7,86%. Sedangkan koefisien variasi ayam 172 dibagi 770 kali 100 dapat 22,34 ya. Kalau kita bandingkan persentasenya lebih besaran ayam ya, karena koefisien variansi ayam lebih besar daripada koefisien variansi mobil ini ya, dua-dua lebih besar daripada 7. Ini berarti harga ayam lebih bervariasi heterogen dibandingkan dengan harga mobil. Jadi tujuan utama kita mempelajari nilai koefisien variansi pada hari ini adalah untuk menentukan atau membandingkan dua data yang mana lebih bervariasi atau heterogen. Oke, sekian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.